Hari ini kita akan belajar tentang berdoa, rahasia doa Bapa kami. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 mulai. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan baik-baik. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita pertama kali datang kepada Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai Raja yang maha mulia, Allah yang maha perkasa, Allah yang agung. Kita harus kuduskan namanya, kita harus tinggikan, kita harus agungkan Dia, kita harus datang dengan semua pujian, pengagungan, dan penyembahan kita. Kita datang kepada Tuhan tidak hanya sekedar minta, kita tidak berdoa tidak hanya sekedar memohon, semua keperluan kita dicukupin, tapi pertama kali yang datang kita harus mengkuduskan namanya, kita harus meninggikan Dia, kita harus mengagungkan Dia, memuliakan Dia, lewat pujian, lewat pengagungan, lewat pengakuan yang keluar dari mulut kita, sebab pujian itu keluarnya dari mulut kita. Kita harus kuduskan namanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ini mau benar-benar berdoa, masuk mengerti hati Tuhan, doa bukan sekedar permohonan, tapi doa termasuk di dalamnya adalah pengagungan, adoration, pujian, pemujaan kita terhadap yang maha tinggi. Memang hanya orang percaya saja yang mengakui, memanggil kita, Allah kita itu adalah Bapa. Agama lain tidak pernah mengakuin Bapa, karena mereka hanya sekedar beragama. Karena tidak semua orang beragama ingin mengakui bahwa yang disembah Tuhan, tapi belum tentu. Ada yang mengaku menyembah Allah, tapi ternyata yang disembah adalah dewa bulan, dewa bintang, dewa matahari, macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai orang percaya yang lahir baru, yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Makanya dengan kematian Yesus di kayu salib, penebusannya di kayu salib, kita dari orang berdosa diangkat menjadi anaknya, dan Bapa kita adalah Tuhan kita. Makanya kita berani menyebut dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, makanya kita memiliki hubungan dengan Bapa kita yang di surga. Kalau kita ini mengaku orang Kristen, kita mengaku orang percaya, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, jangan-jangan yang kita sembah, yang kita agungkan itu adalah bukan Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Kita berdoa pun harus jelas alamatnya. Kalau minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Di Yohanes 16 ayat 23 dikatakan begini. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi kalau kita mau berdoa, mohon, kita mintanya kepada Bapa di dalam nama Yesus. Makanya kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita tahu jelas, yang empunya langit dan bumi itu bukan patung, bukan sesembahan agama lain. Yang memiliki langit dan bumi adalah Allah Bapa kita yang di surga. Makanya kita sebagai orang percaya, kita berani menyebut Allah adalah Bapa kita. Kita sebagai anak-anaknya yang pemohon, bisa datang kepada Dia, bisa meminta kepada Dia, mengagungkan Allah yang maha perkasa itu dalam kehidupan kita. Makanya sebelum kita berdoa, memohon, masuk dalam permohonan, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dahulu. Berdoa bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan dan minta ini dan itu, kita mengeluarkan unek-unek kita berondong surga dengan segala macam permohonan dan keinginan kita. Tetapi pertama kali kita harus datang kepada Tuhan dengan memberikan pujian, pengagungan, dan penyembahan kita. Penyembahan yang sejati, korban persembahan yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan di hadapannya. Makanya Allah itu kudus,
hendaklah kita juga harusnya hidup kudus. Kita tidak bisa menghampiri Bapa di surga dengan dosa. Allah tidak bisa menyatu dengan dosa. Makanya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa Allah itu setia dan adil, barang siapa mengaku dosa, ia akan mengampuni dosa kita, jadikan putih seperti salju. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa ke hadapan Tuhan, masuk dalam penyembahan, kita harus minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita. Jangan sampai ada pelanggaran, jangan ada sampai noda yang kekotoran, kenajisan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada sesuatu yang najis dan kotor, dan Tuhan tidak bisa bersatu dengan dosa. Tuhan itu kudus, suci adanya, dan Dia tidak bisa menyatu dengan dosa. Dia jijik dengan dosa. Makanya kita tidak bisa hidup benar, kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa lepas dari dosa. Kita selama memakai tubuh daging ini ada kecenderungan di dalam diri kita untuk melakukan dosa. Makanya setiap hari kita harus minta darah Yesus menguduskan, mengampuni dosa kita. Dan kita akuin semua dosa kita. Barang siapa Allah itu setia dan adil, barang siapa mengaku dosa kita, mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan adil akan mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dengan darahnya Yesus, Dia kasih karunia yang melimpah, Dia akan menghapus dosa kita. Posisi kita ketika kita ini minta ampun di hadapan Tuhan, dari orang yang berdosa, dari penjinah, dari pembohong, dari penipu, dari orang yang tamak, dari dosa kumpul kebo, punya simpenan mungkin, bohong, macam-macam dosa, atau hawa nafsu, keserakahan, dan lain sebagainya. Kita datang kepada Tuhan, minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita, minta Tuhan mengampuni dosa kita, kita akui dosa kita, detail ABCD-nya diakuin di hadapan Tuhan dengan kasih setianya, dengan karunia-Nya, dengan kemurahannya, dengan kasih-Nya. Yesus mengampuni dosa kita, kita dibasuh dengan darah-Nya, posisi kita langsung kudus, suci, tak bercacalah seperti Tuhan. Baru kita bisa masuk dalam penyembahan, dalam hadirat Tuhan. Percuma kita bisa menyembah Tuhan, tapi kalau kita hidup dalam dosa. Percuma kita ini mengagungkan Tuhan, kalau mulut kita ini jahatnya bukan main, tidak mau bertobat, tidak mau benar-benar merubah kelakuan yang buruk, sikap dan perangai yang buruk. Kita harus setiap hari berjalan dalam pertobatan, supaya kita bisa masuk ke dalam doa dan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, sampai mengerti detak jantung Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menyebut Allah itu kudus, Allah itu agung, Allah itu mulia, dan kita masuk dalam penyembahannya, kita harus meninggalkan semua pelanggaran dan dosa yang kita lakukan. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada dosa yang bisa dihapus dengan kelakuan baik, hanya oleh darah Yesus. Cukup akuin dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan, maka Dia Allah setia dan adil mengampuni semua dosamu. Dan baru kita bisa mengagungkan Dia, baru kita bisa menyebut namanya Allah yang maha mulia. Kita masuk dalam penyembahannya, menjadi keagungan Allah yang maha perkasa. Baru kita di ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya apa? Datang kerajaannya, otoritasnya, kuasanya, manifestasinya, kerajaan Allah yang manifestasi di bumi. Dan kehendaknya yang jadi. Ketika kita berdoa, kita harus minta surga yang turun tangan, menjawab semua kerinduan dan keinginan kita. Dan itu pun bukan kehendak kita, harus kehendak Tuhan. Jadi kita tidak bisa paksa Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ngotot sama Tuhan, Tuhan akan ngalah sama kita. Tapi ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan di belakangnya. Jauh lebih baik kita itu ngikutin apa yang Tuhan mau. Ngikutin cara kerjanya Tuhan. Kita ngikutin ritmenya Tuhan. Kalau kita ngotot minta, ngeyel sama Tuhan, Tuhan akan ngalah. Dan ujungnya kita akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Bapak Ibu ingat ceritanya Hizkia. Saya sering sebut nih kesaksian ini. Raja Hizkia ini harusnya dia meninggal. Dia ngotot sama Tuhan minta perpanjangan umur. Akhirnya diperpanjang 15 tahun. Dan pada perpanjangan umur yang 12 tahun dia punya anak namanya Manasye. Dan gara-gara lahir anak Manasye ini, seluruh bangsa Israel akhirnya menyembah berhala dan Tuhan murka sekali. Nah, ada kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Baik saja belum tentu berkenan. Berkenan saja belum tentu sempurna seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang surga mau. Harusnya kita memiliki ketepatan ilahi.
mengikuti apa yang surga mau. Keputusan surga harusnya menjadi keputusan kita, bukan kita memutuskan surga untuk campur tangan. Nah, ujungnya kita berurusan dengan Tuhan. Jadi kita mengalami penyerahan diri. Harusnya kehendak yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ini benar-benar mengerti kehendak Tuhan, kita nggak akan maksa Tuhan. Toh kalau kita paksa Tuhan, Tuhan akhirnya ngalah, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang akan bertanggung jawab atas segala apa yang kita mau. Ingat Bapak Ibu, ketika Yakub berkelahi dengan Tuhan, Tuhan ujung-ujungnya juga ngalah. Bayangkan, karena apa? Dia adalah Bapa. Dia nggak mungkin hajar anak yang sampai mati-matian. Kita merengek terus pun Tuhan akan kabulkan, tapi ujungnya akan bersiko. Seperti Bapak Ibu, ketika anak Bapak Ibu ini baru umur belum ada 17 tahun, belum akil balik, tapi mau ngerengek, mau minta motor tiap pagi siang sore ngerengek, dan akhirnya ya mau nggak mau hati Bapak Ibu luluh, dan akhirnya dibelikan motor. Dan apa yang terjadi? Waktu mulai mengendarai, dia akan kena tilang. Karena apa? Masih di bawah umur. Satu itu, banyak pelanggaran. Dan resikonya, ya akhirnya Bapak Ibu sendiri yang tanggung. Kalau anaknya kecelakaan, karena belum akil balik, masih banyak pelanggaran yang dilakukan, emosinya belum stabil, dan pemerintah belum menempatkan surat izin mengemudi, akhirnya apa? Resiko ditanggung sendiri. Karena apa? Maksa izin. Kadang ada beberapa hal, kalau kita berdoa itu tidak diizinkan Tuhan, nggak dijawab Tuhan, karena untuk kebaikan kita. Kita itu hanya sebatas bisa melihat Tuhan, hanya sebatas tembok di muka kita. Tapi Tuhan bisa melihat jauh di belakang tembok ini, ribuan kilometer ke belakang. Dan Tuhan melihat yang itu. Kenapa kita doa kita nggak dijawab Tuhan, dan jerit bertahun-tahun nggak dijawab Tuhan? Karena ada hal tertentu yang kadang Tuhan nggak izinkan terjadi, nggak dijawab Tuhan supaya untuk kebaikan kita. Kalau kita turutin semua, kalau ujungnya hanya menghancurkan kita, menyeret kita dalam kehancuran, ya Tuhan nggak mau lakukan itu. Karena Tuhan mau kita naik terus, menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Menjadi orang-orang yang diberkati, dan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi kemuliaan namanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kerajaan Allah harus manifestasi dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah yang manifestasi, sistemnya, caranya, nilainya yang harus kita hidupin hari-hari ini, kita mencerminkan kerajaan Allah, manifestasi dari kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam setiap kita? Kalau kita hidup di bawah otoritas ilahi, ada manifestasi kuasa Tuhan yang mengalir dari hidup kita. Kita akan memiliki dampak dan pengaruh yang besar pada orang-orang yang lain. Orang lain akan melihat, oh ini orang kok menghidupi kerajaan Allah yang di bumi ini. Kerajaan Allah, manifestasinya, kuasanya, otoritasnya, nilainya, apa yang dia hidup itu mencerminkan kerajaan itu. Harusnya manifestasi di bumi. Kehendaknya juga di surga itu terjadi di bumi. Supaya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, kita harus menaruh keinginan dan kerinduan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kehendaknya Tuhan sendiri yang jadi dalam hidup kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau kehendak Allah, kehendak surga itu terjadi di muka bumi, melalui kehidupan kita, melalui doa-doa kita, betapa besarnya pengaruh kita, betapa hebatnya Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Bapak Ibu minta kerajaan Allah datang di bumi, hidupi nilai kerajaan Allah hari-harimu, dari perkataan mulutmu, dari sikap hidupmu, dari gaya bicaramu, dari cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu nyetir, cara kamu ngomong sama orang lain, harus mencerminkan nilai kerajaan Allah. Baru orang lain bisa menikmati kerajaan Allah turun di muka bumi melalui kehidupan kita. Amin. Kehendak surgawi harus manifestasi melalui kehidupan kita. Karena Tuhan mau pakai hidup kita itu untuk menjadi representasi kerajaan Allah. Dan kita akan menjadi agen-agen kerajaan Allah. Harusnya kita menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. 11, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baru kita bisa setelah berdoa, menyembah, dan kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita, bisa minta cukup saja hari ini. Kalau kita ini menghidup berjalan setiap hari bersama Tuhan, dan kita ngaku Tuhan adalah gembala kita. Ayat selanjutnya di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang yang berjalan setiap hari bersama Tuhan, orang yang setiap hari hidup dalam kebenaran, orang yang setiap hari hidupnya mengalami Kristus setiap hari, hidupnya menyembah Tuhan setiap hari,
Dia mengakui Tuhan sebagai gembalanya, dan saya percaya takkan kekurangan aku. Orang itu akan dicukupi semua kebutuhannya. Bahkan tidak hanya cukup saja, bahkan berkelimpahan. Saya percaya itu. Ketika Alkitab ngomong Tuhan adalah gembalaku, ayat selanjutnya ngomong takkan kekuranganku. Ada kelimpahan, ada berkat, ada penyediaan yang Tuhan sediakan. Bahkan kalau kita baca ini dengan cara pandang yang berbeda, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Udah Tuhan cukup, karena kulkasku udah penuh berkat. Kulkasku penuh daging, penuh makanan-makanan, cukup secukupnya tok saja. Nanti kalau nggak habis, nanti tambah nggak termakan, akhirnya nggak jadi berkat. Cukup hari ini saja. Berkatmu ada cukup hari ini. Karena setiap hari kita ini berjalan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan cukupi semua kebutuhan kita. Saya buktikan itu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ketika saya berjalan bersama Tuhan, ketika hidup saya bersama istri saya itu berjalan setiap hari bersama Tuhan, jerit, berdoa, menyembah Tuhan, coba menghidupi firman, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan buktikan benar-benar Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan tidak hanya pelihara saya, bahkan setiap hari saya dan istri bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bisa berbagi berkat kepada orang lain. Ada berkat yang Tuhan janjikan. Nggak usah, nggak usah minta makanan hari ini sebenarnya. Itu Tuhan udah siapkan. Itu Tuhan udah cukupkan setiap hari. Bahkan Tuhan jangan berikan lebih Tuhan. Udah banyak berkatnya. Kasih yang lain. Ada titik tertentu seperti ini. Kulkas saya udah penuh. Kulkas saya udah banyak makanan Tuhan. Kita punya perspektif berbeda memandang ayat ini. Orang yang berjalan dalam Tuhan setiap hari, dan orang yang mengaku Tuhan adalah gembalanya, pemimpin otoritas tertinggi dalam hidupnya, saya percaya takkan kekuranganku. Orang itu akan diberkati, dicukupi, bahkan menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin. 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Bapak Ibu, Alkitab ngomong masih dalam pasal yang sama, kalau kamu ingat kesalahan orang lain ketika kamu berdoa, tinggalkan korban persembahanmu itu dan temuin orang itu dan ampun dan bereskan dia. Bereskan masalahmu, baru kita bisa mempersembahkan korban lagi. Itu di pasal yang kelima. Di pasal yang keenam, di pasal yang sama ngomong begini. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Kita jangan sampai hidup dengan kepahitan. Orang percaya jangan sampai ngaku nyembah Tuhan, ngaku rajin ibadah, tapi simpen sakit hati sama orang lain. Apalagi yang punya suaminya tukang main perempuan, tapi sakit hati, benci, dendam. Percuma saja kehidupanmu rajin ibadah. Kamu harus melepaskan pengampunan pada pasangan hidupmu yang menyakitkan. Atau istrimu yang bawel, cerewet, ngomongnya nyakitin terus. Harus belajar melepaskan kepahitan. Kita harus melepaskan sakit hati, benci, dan dendam itu. Kita harus mengampuni. Tidak ada solusi lain, kita harus mengampuni. Bahkan kita harus berdoa kepada musuh-musuh kita. Kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Kalau yang menganiaya itu orang lain itu gampang sekali untuk melepaskan, melupakannya. Tapi kalau yang menganiaya itu orang yang setiap hari hidup dengan kita, itu lain ceritanya. Dan kita harus melepaskan pengampunan itu loh. Kita harus mengasihi. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita minta ampun dosa karena kita ini bersalah sama Tuhan, dan Tuhan ampuni. Dan Tuhan angkat kita menjadi anaknya. Tapi ketika ada orang yang nyakitin kita, nyinggung kita, bikin jengkel kita, bikin marah kita, kita susah mengampuni. Bukankah itu seperti hamba yang jahat? Ketika yang lain hutangnya, dia punya hutang lebih banyak, dia ampuni, tetapi ada orang yang berhutang yang sedikit tidak mau ampuni. Bukankah itu menjadi seorang hamba yang jahat sekali? Dosa kita yang begitu rupa, hidup kita yang berantakan, hidup kita yang benar-benar kacau balau, tiba-tiba kita percaya Tuhan, diampuni oleh darah Yesus, dan kita diangkat menjadi orang-orang percaya, bahkan kita diberkatin, kita hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika orang menyinggung kita, orang menyinggung harga diri dan ego kita, dan kita marah, tidak melepaskan, tidak mau mengampuni, bahkan kita ingat-ingat seumur hidup, akhirnya kita jengkel, benci, dan dendam, ya buat apa? Orang yang berdoa kepada Tuhan, yang ngaku Tuhan sebagai gembalanya, Tuhan sebagai rajanya, Allah sebagai bapaknya, kita harus hidup bebas dari sakit hati dan kebencian, dari kepahitan dan dendam. Percuma, Bapak Ibu, orang yang pahit,
sakit hati, dendam adalah orang bodoh. Ada suatu hari ketika Tuhan panggil mendadak, dia nggak akan ketemu Tuhan. Karena 1 Yohanes ayat pasal yang ketiga, yang ke-15 berkata, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh manusia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah, alias dibuang ke neraka yang kekal dan abadi. Tidak ada solusi lain sebagai orang percaya kecuali kita harus melepaskan pengampunan. Kecuali Bapak Ibu nggak mau bertobat, jadi Kristen KTP, kehidupannya ngawur, berantakan, terserah Bapak Ibu mau kemana. Tapi suatu hari, kalau ketika Bapak Ibu nggak mau mengampuni, suatu hari akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Urusannya lebih ruwet, urusannya lebih kacau, urusannya menyangkut dengan hidup kekal di belakangnya. Cukup ampuni. Kalau ada orang menganiaya, memfitnah, mencaci maki, menuduh, memperlakukan buruk, kita berkatin dia. Bapak Ibu, kita ini melayani Allah yang hidup. Kita itu melayani Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dan Allah yang dahsyat. Tuhan mengerti semua perlakuan orang lain yang buruk kepada kita. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan menjadi pembela kita. Justru Tuhan akan tinggikan kita. Tuhan akan promosi. Hanya diperlukan sikap hati yang benar. Kalau orang menganiaya, kita suruh berkati. Enak nggak? Nggak enak. Nggak mudah. Dengar khotbah ini gampang. Menghidupinya nggak mudah. Untuk melepaskan pengampunan orang yang selalu menjengkelkan, selalu membuat kesel, selalu membuat marah. Bagaimana orang yang menjengkelkan itu adalah pasangan hidupmu, itu suamimu atau istrimu, yang sudah selingkuh berkali-kali, ngakunya bertobat tapi tidak bertobat, diulang kembali, perselingkuhan, melakukan perzinahan berkali-kali, dan itu membuat luka, sakit hati. Terus bagian kita sebagai orang percaya mendengar firman Tuhan hari ini harus melepaskan pengampunan. Tidak gampang, memang. Tapi, apa yang Bapak Ibu ambil, respon dan sikap hati Bapak Ibu yang ambil sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan yang setiap hari kamu sembah, Tuhan yang setiap hari kamu layanin, Tuhan yang setiap hari kamu agungkan dan kau kuduskan namanya, kamu puja dan muliakan. Tuhan yang sama akan membela hidupmu. Tuhan yang sama akan memproduksi hidupmu. Tuhan yang sama akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Melepaskan pengampunan. Ini masalah, ini tidak di Jakarta, tidak di Bali, tidak di Surabaya, tidak di luar negeri, tidak di Israel, tidak di Amerika, tidak di Singapura. Menjangkiti orang, mudah tersinggung, mudah marah, simpen sakit hati, akhirnya ujungnya benci, dendam, dan kepahitan. Solusinya satu, melepaskan berkat kepada orang yang menyakitin, mengampuni mereka, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percuma kita simpan sakit hati dan kita ingin coba balas dendam. Kita memang akan terpuaskan, tetapi Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Justru ketika kita ini dianiaya, disakitin, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, dan kita berserah di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja, melakukan bagiannya, dan bagian kita akan menonton bagaimana Tuhan menjungkir balikkan keadaan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita akan terima upah yang melebihi, melampaui akal dan pikiran kita. Ternyata Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Bahkan Tuhan berkati orang yang menyakitin kita itu bisa bertobat dan mengenal Tuhan. Bagian kita ngapain? Ampuni. Yesus mati, disesah, dianiaya, sebelum meninggal di Kalvari, di kayu salib. Dia mati buat kita, menebus dosa kita, pelanggaran kita. Sebab hanya Yesus yang sanggup mengampuni dan menyucikan kita. Menyentuh batu hitam tidak akan pernah mengampuni dosamu. Karena itu batu hanya sekedar batu. Tidak ada nabi manapun yang bisa mengampuni dosamu. Tidak ada rasul manapun yang bisa mengampuni dosamu. Dosamu adalah tetap dosamu. Dan dosamu sendiri akan kamu tanggung. Hanya melalui Yesus Kristus, darahnya yang kudus dan suci yang mampu menguduskan dan menyucikan dan mengampuni dosa kita. Dan posisi kita menjadi anak-anak Allah. Melepaskan pengampunan. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita, mengampuni semua dosa dan pelanggaran, harusnya kita juga mengampuni orang-orang yang menyakitin kita, menjengkelkan. Baru kita menjadi orang Kristen yang merdeka. Amin. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, ini beda antara pencobaan dan pengujian. Kalau di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua,
Tuhan menguji orang-orang Israel. Tujuannya untuk apa? Mendapati hatinya supaya melekat kepada Tuhan apa tidak. Tujuannya untuk ngetes. Ini orang ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa enggak? Tujuannya tidak menyeret di dalam dosa. Tapi kalau pencobaan itu tujuannya nyeret orang jatuh di dalam dosa. Ini ayat yang sama, kata yang sama, itu dipakai kata pencobaan itu di Matius pasal yang keempat, ketika Yesus dicobai di bukit itu, dicobai iblis. Dia dicobai tujuannya untuk apa? Menyeret jatuh di dalam dosa. Makanya kita minta Tuhan, jangan sampai kita itu diseret tipu daya iblis untuk mencobain kita, ujungnya kita jatuh dalam dosa. Nah, kadang seringkali kedagingan kita ini juga menyeret kita untuk membawa kita ke dalam dosa. Makanya semua keinginan daging, hawa nafsu, itu perlu disingkirkan, perlu disalibkan setiap hari. Kalau tidak, dia akan merintangin kita untuk berlari bersama Kristus, mengejar kemuliaan Tuhan bersama Kristus. Akan membawa kita ke dalam pencobaan. Semua kedagingan kita ini kalau tidak disalibkan, akhirnya dia akan menyeret kita dalam pencobaan. Pencobaan itu tujuannya adalah kita jatuh di dalam dosa, binasa ujungnya. Karena upah dosa adalah maut. Kita harus minta setiap hari menjaga hati kita begitu rupa, jangan sampai benar-benar diseret ke dalam hawa nafsu, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Kalau diseret, benar-benar diseret, ujungnya kita akan dibinasakan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan tidak akan membawa ke dalam pencobaan, tapi setan yang akan membawa ke dalam pencobaan. Tuhan akan menguji kita. Kalau Tuhan, pasti tujuannya untuk menguji, supaya hati kita semakin hari semakin lengket kepada Tuhan. Tapi kalau setan yang jahat ini, tujuannya untuk menyeret kita, dicobai. Tujuan untuk diseret jatuh dalam dosa. Dan saya percaya, ada kekuatan ilahi. Kita makanya perlu belajar dengan firman. Bapak Ibu, setan itu selalu mencobai kita pakai firman. Seperti Yesus dicobain, iblis selalu pakai firman. Tapi karena Yesus penuh firman, penuh hikmat, dia ngerti firman, makanya dijawabnya pakai firman. Nah, kita sebagai orang percaya kalau nggak ngerti firman, terus iblis tujuannya nyeret kita dalam dosa, ngetesnya pakai firman, kita nggak ngerti firman, ya akhirnya kita tersesat. Makanya Bapak Ibu harus mengerti firman, belajar firman setiap hari. Bapak Ibu mendengar firman seperti ini, mendengarkan apa yang saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu otomatis belajar firman. Semakin hari semakin bertumbuh, mengerti kehendak Tuhan sesungguhnya. Supaya apa? Kuat, kokoh, tidak mudah jatuh di dalam dosa, tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Kita tapi memiliki kekuatan secara ilahi. Kita memiliki benar-benar extra power karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menuntun dan membimbing kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Hanya Tuhan, yang kekuatan Tuhan dan kekuatan firman yang akan melepaskan kita dari jahat. Bukankah iblis undur daripada Tuhan setelah pencobaan itu, dan dia mencari waktu yang tepat? Setan adalah musuh kita. Dia akan terus menyeret kita untuk menjatuhkan kita, supaya kita jatuh dalam dosa dan putus hubungan dengan Tuhan. Dia tahu setan itu nggak bisa musuh Tuhan. Dia akan, yang dimusuhi adalah anak-anaknya Tuhan. Karena anaknya ini yang lemah. Dan makanya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tujuannya setan satu. Di kitab Wahyu dijelaskan. Bahkan di kitab Matius dijelaskan bahwa penyesat-penyesat itu tujuannya untuk menyesatkan, untuk membuat anak-anak Tuhan, orang-orang pilihannya jatuh di dalam dosa. Ujungnya kalau udah jatuh dalam dosa apa? Dibinasakan. Kita ini harus minta kekuatan Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang memiliki kuasa, otoritas tertinggi, penguasa alam semesta. Bahkan surga adalah Tuhan yang punya. Kita akan mampu melewati semua pencobaan yang terjadi. Kita sanggup melawan pencobaan itu. Karena pencobaan itu datangnya dari si jahat. Tujuan untuk menyeret kita dalam dosa. Makanya kita perlu kekuatan ilahi. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita harus sebelum berdoa kita masuk menyembah dalam kekudusan kesucian, memuliakan Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Kita mengerti kehendaknya sejati dan kita hidup dalam kekudusan kesucian, tidak jatuh di dalam dosa, mengalami kemenangan atas semua pekerjaan si jahat. Dan kita akan didapati menjadi orang-orang yang percaya, yang powerful sekali. Bapak Ibu, ada rahasia besar dalam doa Bapa kami. Kalau
setiap orang percaya menghidupin seperti ini, apa saja yang dikerjakan, dia memiliki otoritas ilahi yang powerful. Setan akan babak belur, setan akan tunduk di bawah kakinya, karena kita memiliki otoritas yang maha tinggi. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan cukupi semua keperluan kita. Tuhan pakai kita menjadi berkat-Nya, dan otoritas ilahi ada dalam diri kita. Hidup kita menjadi dampak karena kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Otoritas ilahi datang dalam kehidupan kita. Saya berdoa. Doa Bapa Kami bukan sekedar doa yang dibaca berulang-ulang, tapi ini doa harus dihidupin setiap hari. Kalau doa ini dihidupin, saya percaya setiap orang percaya akan hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam otoritas ilahi, baru menjadi representasi kerajaan Allah atas muka bumi ini. Amin. God bless you.